Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, hari ini tim digital forensik dan siber Polri diagendakan akan datang ke Komnas HAM. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama dengan rekan Muhammad Reisha langsung dari lokasi. Selamat siang, Reisha. Apakah dan apa saja sih tujuan dari Komnas HAM ini memanggil tim digital forensik dan siber Polri pada siang hari ini? Abdi, setidaknya pada hari ini tim dari Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan cyber dan juga digital forensik yang rencananya akan dimulai pada pukul 1 ini. Sesaat lagi akan dimulai untuk pemeriksaan cyber dan juga digital forensik ini juga untuk menambah kembali data-data yang akan dikaji oleh pihak dari Komnas HAM begitu. Yang sebelumnya kita tahu juga Komnas HAM telah memeriksa beberapa hal, diantaranya misalnya dari forensik, kemudian dari kemarin ajudan Irjen Verdi Sambo juga telah diperiksa dan hari ini adalah pemeriksaan siber dan juga digital forensik. Dan Abdi, beginilah situasi terkini di kantor Komnas HAM. Kalau kita lihat saat ini memang kami awak media sedang menunggu pihak-pihak yang akan tiba di kantor Komnas HAM dan tadi baru saja kami melihat bahwa sudah tiba di sini ada Kadif TIK dari Polri, yakni Slamet Uliandi, dan juga tadi pagi kami juga melihat sudah ada perwakilan dari Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasun yang juga selalu tiba atau selalu mengawasi jalannya pemeriksaan yang ada di Komnas HAM ini. Dan tadi juga kami melihat ada sejumlah mobil dari kepolisian yang juga telah masuk dan langsung menuju ke pintu belakang dari kantor Komnas HAM yang kami duga juga sedang membawa barang-barang yang nantinya akan diperiksa. Karena pada hari ini tadi juga ditekankan oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang tadi kami sempat wawancarai mengatakan bahwa sebenarnya untuk pihak yang akan diperiksa ini tidak terlalu penting begitu, Abdi. Namun yang paling penting akan diperiksa adalah barang-barang atau benda-benda yang berkaitan dengan pemeriksaan cyber dan juga digital forensik. Misalnya untuk pemeriksaan cyber yang akan diperiksa adalah telepon genggam, kemudian untuk pemeriksaan digital forensik yang diperiksa adalah CCTV. Nantinya juga dari pihak Komnas HAM akan mencoba mendalami setidaknya ada 2 poin penting, Abdi. Yang pertama adalah melihat wujud dari bendanya tersebut, bagaimana kondisinya, seperti apa jenisnya, kemudian juga tipenya seperti apa, ini akan didalami termasuk juga jumlahnya berapa. Dan yang kedua adalah untuk melihat substansi isi dari benda-benda tersebut, apa hal-hal penting yang bisa didapatkan misalnya dari rekaman CCTV ataupun juga dari telepon genggam, apakah ada percakapan atau komunikasi penting yang didapatkan dari hasil pemeriksaan. Dan ini juga masih menunggu lagi pihak dari kepolisian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dari Komnas HAM sendiri juga sudah menyatakan kesiapannya jauh-jauh hari untuk melakukan persiapan terkait dengan pemeriksaan siber dan juga digital forensik siang ini. Abdi. Baik, Reisha, kami melihat di layar kaca saat ini bahwa tadi sempat ada beberapa pihak yang masuk ke sana. Bisa dikonfirmasi siapa saja pihak-pihak yang sudah sampai di Komnas HAM hingga hari ini dan apa saja yang akan diperiksa? Abdi, untuk pihak-pihak yang bisa kami pastikan sejauh ini, karena memang beberapa pihak yang masuk tidak menyebutkan nama dan juga asal instansinya, namun kami melihat memang dari logonya begitu, dari ID yang mereka gunakan, itu terlihat dari Mabes Polri. Kemudian tapi yang bisa kami konfirmasi bahwa tadi pagi sudah datang dari perwakilan Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasun yang memang selalu memantau proses pemeriksaan yang ada di Komnas HAM. Kemudian juga tadi kami baru saja melihat ada Kadif TIK Pak Slamet yang juga telah tiba di kantor Komnas HAM untuk melaksanakan pemeriksaan siber dan juga pemeriksaan digital forensik. Dan untuk saat ini baik dari pemeriksaan siber yang datanya diambil dari Mabes Polri, tepatnya dari Puslap Polri. Sementara untuk dari digital forensik nanti akan diambil dari Cyber Barreskrim. Dan nantinya juga akan didalami terkait dengan benda-benda apa saja yang akan dihadirkan dalam pemeriksaan. Namun tadi dijelaskan juga oleh Komisioner Komnas HAM Khairul Anam bahwa meminta agar seluruh benda-benda yang terkait dengan pemeriksaan kasus ini harap untuk dihadirkan
pada siang hari ini di kantor Komnas HAM. Dan tadi juga dari Komnas HAM telah menyiapkan sejumlah perlengkapan, misalnya dari TV LED yang cukup besar, begitu tadi sudah dimasukkan ke dalam kantor Komnas HAM yang direncanakan akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan siber dan juga digital forensik. Dan selain itu juga Komnas HAM meminta agar menghadirkan seluruh perangkat keras ataupun juga dalam bentuk video atau file. Misalnya untuk pemeriksaan siber, nantinya pihak Komnas HAM akan mengecek dari telepon genggam milik Brigadir Yosua. Tadi dikonfirmasi bahwa telepon genggam atau handphone yang dimiliki oleh Brigadir Yosua berjumlah 3 buah. Sementara nantinya juga pihak Komnas HAM akan mendalami untuk kepemilikan handphone atau telepon genggam dari Irjen Verdi Sambo. Ini juga akan didalami di mana telepon genggam tersebut dan juga bagaimana kondisinya. Akan didalami oleh pihak Komnas HAM. Sementara dari aspek substansinya nanti Komnas HAM juga akan menelisik kembali terkait dengan apakah ada percakapan penting yang dilakukan oleh Brigadir Yosua selama atau sebelum dirinya tewas di rumah atau di kediaman Irjen Verdi Sambo. Termasuk juga siapa saja orang-orang yang dikontak oleh Brigadir Yosua ini. Kemudian dari handphone juga nantinya pihak Komnas HAM akan memeriksa CCTV. CCTV yang diperiksa nantinya akan dikonfirmasi lagi berapa jumlah CCTV yang akan diperiksa, apa jenisnya, di mana saja titik-titik lokasi CCTV, karena untuk saat ini dari pihak kepolisian baru hanya memiliki CCTV dari sekitar rumah dari Irjen Verdi Sambo sendiri. Sementara untuk CCTV yang berada di tempat kejadian perkara atau TKP ini dalam keadaan rusak. Ini juga nantinya akan dikonfirmasi kembali oleh pihak Komnas HAM apa penyebab kerusakan dari CCTV yang berada di lokasi TKP tersebut ataupun juga sejak kapan CCTV tersebut rusak. Dan juga nantinya dari CCTV yang berada di sekitar rumah atau kediaman dari Verdi Sambo akan dicek juga bagaimanakah alur jalan dari ajudan misalnya ataupun juga masyarakat yang berada di sekitar kediaman dari Irjen Verdi Sambo. Selain itu juga dari pihak kepolisian juga telah menyiapkan CCTV dari Magelang hingga ke Jakarta. Karena ini juga berdasarkan permintaan keluarga agar ada penyelidikan atau penyidikan terkait dengan proses alur jalan pulangnya dari Magelang hingga ke Jakarta. Ini pula yang akan nantinya diperiksa atau dikonfirmasi lagi oleh pihak Komnas HAM. Nantinya akan dihadirkan rentetan-rentetan dari cuplikan video tersebut untuk kemudian mencoba mengkalibrasi kembali Abdi terkait dengan waktu kejadian, baik ketika kejadian terjadi maupun juga sebelum kejadian atau tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Irjen Verdi Sambo. Semua hal ini nantinya akan menjadi jelas pada pemeriksaan kali ini, karena kalau kita lihat pemeriksaan sebelumnya Komnas HAM selalu menyatakan bahwa telah cukup memiliki data-data atau cukup memiliki informasi, dan kita harapkan bahwa pada hari ini juga kembali memberikan informasi yang terang benderang terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Irjen Verdi Sambo. Abdi. Baik, Resya, tadi Anda katakan bahwa ada 3 buah telepon genggam termasuk dari milik Irjen Pol Verdi Sambo yang juga akan diperiksa. Lantas, berapa lama proses pemeriksaan forensik digital ini dan apakah akan langsung diumumkan pada hari ini? Untuk waktunya tadi tidak dikonfirmasi langsung oleh pihak Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, namun nantinya juga akan diberitahu lagi terkait dengan hasil pemeriksaan. Namun jika kita melihat dari proses pemeriksaan sebelumnya, Komnas HAM tidak akan merincikan hasil pemeriksaan, namun akan memberitahukan beberapa dari hasil pemeriksaan utamanya pada hari ini terkait dengan pemeriksaan siber dan juga digital forensik. Dan kalau kita lihat juga untuk waktunya dimulai pada pukul 13, kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, misalnya kemarin pemeriksaannya sudah berlangsung hingga pukul 18 atau pukul 6 sore. Kita tunggu saja Abdi sebenarnya sampai pukul berapa untuk pemeriksaan kali ini. Namun kami prediksikan juga hingga pada sore hari nanti, karena ada beberapa perangkat yang harus dicek kembali. Kemudian juga harus video-video, misalnya video rekaman CCTV yang harus disinkronkan waktunya. Dan juga tadi dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menambahkan bahwa nantinya dari hasil video CCTV ini juga akan disinkronkan atau dikalibrasi dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh ajudan Irjen Verdi Sambo pada pemeriksaan Selasa kemarin, sehingga nanti ditemukan fakta-fakta ataupun juga data-data terkait yang bisa menunjang untuk membuat
kasus ini semakin transparan begitu terkait dengan bagaimana mencocokkan antara situasi yang ada di video CCTV nanti dengan juga yang ada di keterangan dari pihak ajudan ya Irjen Verdi Sambo ini. Sedikit informasi juga Abi terkait dengan pemeriksaan cyber ini, pihak dari Komnas HAM juga rencananya akan memeriksa terkait dengan peretasan dan juga pemblokiran yang dialami oleh telepon genggam milik keluarga dari Brigadir Yosua. Tadi kami juga sempat menanyakan bahwa apakah juga Komnas HAM akan mendalami terkait dengan hal ini. Dikatakan oleh Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam benar bahwa nantinya ini juga akan didalami terkait dengan peretasan dan juga pemblokiran telepon genggam maupun juga media sosial milik keluarga Brigadir Yosua. Karena sebelumnya keluarga dari Brigadir Yosua ini telah melaporkan ke Komnas HAM bahwa mereka mengalami peretasan dari telepon genggam maupun juga media sosial, sehingga mereka meminta agar ini kemudian diusut kembali, sehingga dari Komnas HAM pun juga akan mulai mendalami termasuk ini proses atau kenapa ada peretasan ataupun juga pemblokiran yang dialami oleh pihak keluarga Brigadir Yosua. Abdi. Baik, Resya, terima kasih atas informasi Anda. Kami masih akan terus menanti seperti apa perkembangan terkini dari pemeriksaan siber dan juga digital forensik di Komnas HAM. Yang pertama, pasti kami akan mengkonfirmasi beberapa yang sudah keluar di publik ya, terkait Brigadir E misalnya tembak-menembak dan sebagainya, itu pasti. Tapi yang lain sebenarnya kami punya satu yang lebih mendalam, yang kami dapatkan udah agak lama ya, di proses-proses awal kami melakukan pendalaman peristiwa ini. Itu kami udah punya satu peristiwa-peristiwa yang itu memang hanya bisa dikonfirmasi kepada ADC, bukan kepada yang lain. Ekshumasi kita akan lihat hasilnya kayak apa, ya kan? Karena itu bagian penting dari proses, apalagi ini permintaan dari keluarga J, yang akan kami lihat. Pemirsa, breaking news Metro TV masih akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.